para penikmat kopi. Semoga masih tetap sehat. Kali ini Warung Kopi Demokrasi akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi merupakan sistem yang paling populer di dunia. Ia dikatakan sebagai solusi tatanan bernegara bagi banyak negara di dunia ini. Sebagai sebuah sistem, demokrasi diakui sebagai yang paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil, egaliter, dan manusiawi. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya, demokrasi merupakan sistem yang harus selalu diuji dan disesuaikan baik terhadap perkembangan masyarakat maupun terhadap ideologi-ideologi yang dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih, demokrasi juga dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan, dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas. Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan demokrasi. Sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa langgeng dalam demokrasi. Awal mula demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah tatanan demokrasi multipartai dengan sistem parlemen satu kamar dan menghasilkan pemilihan umum langsung yang melahirkan parlemen pertama dalam sejarah Indonesia. Eksperimen demokrasi parlementer tidak berlangsung lama. Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen dan memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar 1945 hingga menginjak tahun 1957, tepatnya di tengah pemberontakan PRRI Permesta. Soekarno memberlakukan keadaan darurat yang mengakhiri pertentangan politik yang gaduh dan berkepanjangan. Soekarno membubarkan kabinet koalisi dan menolak representasi partai politik. Soekarno menamai kekuasaannya sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diakhiri dengan tragedi politik pada tahun 1965 yang mengawali kekuasaan Orde Baru. Kekuasaan Orde Baru tidak lebih demokratis meskipun pada masa itu juga mulai diperkenalkan istilah demokrasi Pancasila. Orde Baru lebih memacu pertumbuhan ekonomi dengan merengkuh investasi modal asing dan mengontrol stabilitas politik dengan tangan besi. Maka yang berlangsung adalah pemerintahan yang seolah-olah demokrasi, hingga akhirnya runtuh oleh gelombang krisis yang berawal pada pertengahan 1990-an yang ditandai dengan gejolak moneter. Soekarno pernah mengungkapkan suatu konsep demokrasi yang dia sebut sebagai sosiodemokrasi, yaitu demokrasi masyarakat yang timbul karena sosionasionalisme, demokrasi yang berdiri dengan kedua kakinya di dalam masyarakat. Sosiodemokrasi adalah paham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gagasan ini merupakan reaksi terhadap demokrasi yang muncul di Barat. Bagi Soekarno, demokrasi di Barat yang dipahami adalah demokrasi yang lebih bersifat liberal, yang hanya menjamin kebebasan warganya dalam bidang politik. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi penindasan dan supaya ada kebebasan di bidang ekonomi, maka sistem kapitalisme di dalam masyarakat harus dihapus. Rakyat menginginkan berlakunya demokrasi sosial, yaitu terlaksananya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Oke, demikian pembahasan tentang demokrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan keluar-keluar rumah. Salam juang.